Nggak bisa begitu, bisnis itu bukan dagang. Sebuah kalimat yang menjadi highlight dalam pembicaraan kami bertiga. Satu mantan CEO, satunya CEO sebuah grup retail bisnis, dan saya yang nggak ngerti-ngerti bisnis retail. Kita semua tahu bahwa retail bisnis di Indonesia sedang bermasalah, bahkan di mall-mall mulai banyak yang tutup beberapa counternya. Juga bisnis retail kelontong, gerai banyak yang tutup atau turun penjualannya, juga profitnya. Maka pertemuan bertiga ini terjadi. Saya hanya anak bawang urusan bisnis retail, jadi pendengar yang baik saja. Dimana sang CEO retail tadi berkata bahwa jelek sekali bisnis beberapa tahun ini dan ke depan juga bisa membuat bangkrut grup ini, jangan-jangan dari retailnya. Kita semua tahu bahwa berbisnis dan membangun ekonomi 2 tahun ini harus pandai-pandai bermanuver. Kalau pedagang mungkin beda, hanya beli lalu jual, lalu beli lagi lalu jual. Trading, harga beli naik karena rupiah turun, ya dinaikin harga barangnya. Tapi bisnis itu berbeda. Berbisnis itu ada banyak yang harus dikelola, ya HRD-nya, supaya bahan bakunya, pasarnya, biaya sewa, biaya gudang, biaya distribusi, dan retail shop dengan barang lebih dari 10.000 jenis membuat manajemen harus sangat detail. Menjawab kalimat sang CEO retail tadi, berkomentarlah mantan CEO retail sebelumnya yang dibeli oleh grup baru itu dengan kalimat di awal video ini. Dia melanjutkan dengan kalimat bertanya, "Survei terakhir kapan mas terhadap lingkungan?" Kata mantan CEO itu bertanya. Dengan agak gelagapan sang CEO retail berkata, "Belum, survei apa ya?" "Begini," kata mantan CEO, "kamu itu harusnya setiap 3 bulan pasar itu disurvei. Pasar adalah orang yang dalam radius 10 menit datang ke toko kita, orang yang 30 menit datang ke store kita, dan orang yang berjarak 1 jam ke toko kita. Mereka itu adalah most likely datang ke toko kita karena kita wholesaler retail setelah pabrik. Maka hitungan jangan sampai jarak 2 jam. Kalau minimarket ya jaraknya tidak lebih 10 menitan. Lebih dari itu males mereka, udah nganggep jauh." Hasil survei ini menentukan barang apa yang mau kita jual dan susunan raknya bagaimana. Jangan statis diam saja atau jangan berdasarkan feeling. Kayaknya bosan diganti Bisnis itu science bukan art. Bisnis itu eksakta, ilmu pasti, bukan karya seni. Semua harus ada kalkulasinya. Sekarang saya tanya, dia terus menyerocos. Di sebuah alamat toko, itu tokomu yang dekat Lebak Bulus, di mana sisi kanan masuk kamu buat toilet baru. Pertanyaan saya, koridor mana yang menanggung biaya renovasi toilet tersebut? Atau pos parkir yang digeser karena ada proyek MRT? Pertanyaannya, jualan section mana yang menanggung biaya tersebut? Terlihat otak CEO grup tersebut mulai hang. Apalagi saya, dia hanya CEO grup bukan CEO chain retail shop. Namun dari wajahnya terlihat dia tidak mengerti science dari dunia retail. Sekali lagi, apalagi saya si Sontoloyo ini. Sang mantan CEO lanjut berceramah. Pakai saja various retail math formula dan perhitungan berdasarkan penjualan. 1, pakai jurus perhitungan matematis. Pertama, sales per square foot atau perhitungan matematis penjualan dari setiap inci atau sentimeter luas toko Anda. Lalu dia tambahkan, biaya stok di gudang tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Juga barang yang tidak didisplay tidak dihitung, hanya barang yang didisplay yang dipajang itu yang dihitung. Lalu nomor 2 adalah sales per linear foot of shelf space, di mana ini adalah barang yang dijual di dinding toko kamu, yang digantung, yang ditempelkan pada rak. Lalu inventory turnover atau perputaran kecepatan barang keluar dari display karena terbeli. Fast moving item itu apa saja? Ini harus direview terus karena selera pembeli selalu bergeser, dan semua itu matematis, science. Dan ada 5 lagi dari 8 math equation of a retail business. Dalam hati saya, kalau saya buat video 8-8-nya, mana suka temen di sosmed saya ini. Kalau politik baru komennya banyak, kalau bisnis sedikit. Karena itu saya buat videonya harus selang-seling. Ada bisnis, ada politik. Kita lanjut ke suasana saat itu. Saya mulai kelenger otaknya. Sang CEO cerah wajahnya. Sang mantan melanjutkan kembali. "Ini si Sontoloyo, Mas Mardigu, sudah setahun saya tekan terus untuk menemukan math equation di Santara. Kalau belum, jangan jalan." Baru setengah sudah dia luncurkan. Gila ini orang emang, katanya. Saya berargumen, "Bos, Anda profesional employee berangkatnya, saya wirausaha murni berangkatnya. Peluang itu ambil harus cepat-cepat dan di awal. Beta format gak apa-apa, disempurnakan sembari jalan. Toh bisnis kita blue ocean, kendalanya edukasi. Kalau red ocean banyak retail shop kayak gini ya ribet." Saya lirik sang CEO mantuk-mantuk kepalanya. Dia menulis dan mencatat di iPad-nya apa yang sang mantan CEO katakan. Dan pastinya tidak mendengar argumen saya dengan mantan CEO yang terus melebar. Dan sekarang beliau emang jadi komisaris saya di beberapa perusahaan. Saya bertahan, komisaris menyerang. Seperti hubungan kami 4 tahun terakhir dalam bisnis kami. Argumen terus, belajar terus.